Di episode kali ini, Aska yang masih berjuang mencari kebenaran akan menanyakan tentang fenomena yang terjadi di sosial media. Karena banyak norma-norma sosial yang sudah dilanggar oleh para netizen, terutama norma-norma Islam. Mulai dari joget-joget di TikTok, hibah via online, komentar-komentar jahat, dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh norma-norma Islam lainnya. Akankah Aska bisa tetap teguh pada pendiriannya? Pokoknya tontonin terus video recharge-nya ya. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman di seluruh dunia dan akhirat. Jumpa lagi dengan saya, perkenalkan nama saya adalah Saal Al-Sadat. Biasa dipanggil Saal, tapi jarang dipanggil Sadat. Tapi boleh juga kalau mau panggil Sadat, asal jangan dipanggil polisi atau KPK. Yeah. Jadi di sini Richard hadir teman-teman untuk menjadi tempat bagi teman-teman semua bertanya semaunya, bertanya sesukanya tentang bagaimana cara berislam, bagaimana cara menerapkan ajaran-ajaran Islam kepada kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang lebih enjoy, lebih enak. Karena di luar sana banyak nih teman-teman yang bingung mau bertanya pada siapa, karena mungkin takut dibilang bodoh atau mau nanya tapi nggak tahu mau nanya siapa. Jadinya di sini Richard hadir untuk teman-teman semua. Bersama Richard, jangan sampai imanmu lowbat. Kebetulan sekali saat ini saya masih sendiri. Kita nggak tahu kemana nih host kita sampai saya harus nge-host sendiri. Mungkin nanti bayarannya bisa double ya. Iya, jadi kita tunggu aja. Katanya lagi OTW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, telat. Aneh habis. Masya Allah. Duduk. Aneh habis asar dulu tadi. Asar. Masjid. Aduh. Padahal udah jam 7 ini ya. Jam 7 pagi lagi. Bentar, Kasal nih kayak Aneh harus update dulu. Wah, update status. Biasa Aneh tuh kalau habis melakukan ibadah, Aneh selalu show up ke. Oh, tujuannya untuk mengajak ya. Menyebar kebaikan. Nah, betul. Mengajak orang-orang, bukan ingin sombong, bukan. Bukan, itu niat baik. Kita foto dulu, Kasal. Luar biasa sekali, guys. Oke. Kita harus update dulu bentar ya, Kasal, bentar. Pakai caption dong. Pakai caption dong. Apa captionnya nih? Still Bismillah. Waduh, still Bismillah. Kasal, tadi Aneh ngeliat di sosial media X. Oh, di Twitter. Saya taunya Twitter. Sosial media X, Mas. Oh iya, sekarang X ya. Ya, sahamnya soalnya udah berpindah tangan itu. Iya. Elon Musk itu orang Jawa itu. Elon Musk. Iya, orang Jawa Elon. itu. Kok bisa? Itu Mas Elon. Tadi saya baca nih Mas, ada nih Mas di sosial media X. Dia tuh jadi ternyata berdasarkan survei bahwa netizen di Indonesia ini bisa dibilang termasuk ke netizen yang paling tidak sopan se-Asia, Mas. Paling tidak sopan? Paling tidak sopan se-Asia. Padahal realitanya budaya dan kebiasaan kita adalah ramah-tamah, saling membantu, tolong-menolong, sopan lah. Dan mayoritas di negara Indonesia ini adalah orang Muslim beragama Islam, yang dimana agama Islam itu tidak mengajarkan hal-hal negatif. Bukan begitu, Kasal? Betul. Gimana tanggapan Kasal gitu? Ini sebenarnya memang kontradiktif ya. Di di masyarakat kita, katanya masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun, tapi ternyata ketika berada di sosial media, di X, di IG, kemudian di TikTok, didaku sebagai, menurut survei, sebagai masyarakat yang paling tidak sopan se-Asia tadi. Kalau Kak Aska dan teman-teman yang lain baca surveinya, sebenarnya itu menurut para ahli, klasifikasi kenapa bisa bilang tidak sopan? Iya, kenapa bisa disebut sebagai tidak sopan, itu ada beberapa penyebabnya, Kak Aska. Salah satu penyebabnya adalah merebaknya penipuan, merebaknya ujaran kebencian, kemudian ada satu lagi hoax. Iya. Jadi ketiga indikator itu, adanya hoax, ada ujaran kebencian, sama adanya hoax, ujaran kebencian dan hoax. Balik lagi. Hoax, ujaran kebencian sama satu penipuan. Sorry. Ya.
Kalau kita tilik lebih jauh ternyata penyebabnya itu. Karena 3 sebab itu maka netizen Indonesia barbar banget nih sampai dianggap tidak sopan. Pertanyaannya mungkin yang lebih tepat adalah bagaimana cara kita menyikapinya, begitu kan Kak Aska? Bagaimana kita menyikapi berita-berita yang bertebaran di sosmed? Kalau menurut Kak Aska ada jawaban nggak? Kenapa kira-kira? Bukan kenapa, bagaimana cara kita menghadapi berita yang bertebaran di sosmed? Kalau menurut saya sih Mas, kalau saya sih dalam bersosial media, saya tetap berpacu pada bijaklah bersosial media sih Mas sebenarnya. Bijaklah bersosial media, betul. Ambil yang baik, buang yang buruk, yang pasti. Dan jangan pernah berasumsi apapun itu sebelum datanya valid. Wah, mantap nih jawabannya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tinggalkan yang buruk. Nah, sama kayak kalau sholat Jumat ya. Apa tuh? Ambil sandal yang baik, tinggal sandal yang buruk. Datang Solo, pulang Ejer. Mantap. Ejer tolong ya, ada sponsor. Ejer boleh kok, boleh. Iya. Nah, iya tadi saya baca nih Mas, makanya saya kok agak kaget gitu kan. Oke, kita pakai kacamata ini ya, kacamata kuda. Kacamata Islam, kacamata ajaran Islam. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kita rambu, memberikan kita petunjuk bahwasanya inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Perintahnya adalah kalau kalian mendapat berita, mendapat kabar dari orang-orang yang fasik, maka ya cross check. Fasik itu orang yang stranger. Bukan. Apa itu? Kenapa tiba-tiba stranger? Asing, orang asing. Oh, asing bukan. Fasik itu orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa. Kalau kalian dapat kabar, tabayun, tahu kan tabayun ya? Sering dengar nih tabayun. Tabayun itu cross check atau cek silang lah. Jadi periksa ulang apakah benar kabar yang kita dapat begitu. Kalau kita melakukan tabayun, insya Allah kita akan terhindar dari tadi hoax. Kalau kita dapat berita, kalau ada berita yang sekiranya sangat mengherankan atau sangat wah gitu, kita harus cek dulu nih, jangan sampai kita sudah terjebak ke dalam hoaxnya, baru kita sudah menyebar kemana-mana. Iya, benar. Maka yang pertama adalah tabayun. Cross check. Tapi hoax itu sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan yang buruk, toh Mas. Bahkan hoax baik, hoax baik pun ada itu dia. Betul. Makanya bahkan ada yang namanya hadis-hadis palsu. Oh, ada. Hadis palsu itu ada di antaranya yang mereka ingin memberikan motivasi untuk beribadah sampai mereka membuat hadis yang padahal sebenarnya Nabi nggak bilang begitu. Kita kembali ke itu ya, ke cross check tadi. Kalau teman-teman nonton Naruto misalkan, Kak Aska tahu kan bahwasanya cara Naruto mengalahkan Pain, bagaimana caranya? Caranya adalah bertabayun. Naruto nggak ngeluarin jurus Rasengan lagi, Rasengan udah nggak mempan sama Pain. Yang dikeluarkan Naruto adalah jurus tabayun no jutsu. Iya kan, Naruto ceritanya menemukan markas Pain-nya, markas Nagato ya? Nagato namanya ya? Iya, Nagato. Ya nggak nonton Naruto nih. Saya nontonnya Sidul aku tahu ya. Sidul anaknya Ahmad Dhani kalau saya nontonnya. Iya, jadi Naruto menggunakan cara-cara berdiskusi untuk meredamkan dendam si Nagato, si Pain itu. Dan itu bisa meredam. Makanya cross check atau tabayun itu menurut saya sesuatu yang penting. Bahkan Jiraiya, gurunya Naruto. Saya tahu. Nah, Jiraiya. Sendal Bakiak. Nah, Jiraiya itu mati demi apa? Demi mencari info, demi tabayun. Tabayun itu cek ulang. Intelijen. Padahal dia kan waktu tangannya terluka sebenarnya dia sudah bisa kembali, tapi dia kekeh menolak nasihat 2 kodok di pundaknya itu, nggak mau, saya harus memastikan sesuatu. Nah, makanya dia kemudian maju lagi sampai akhirnya gugur di medan perang. Kirim Fatihah nggak nih buat Jiraiya? Yang pertama tabayun tadi ya. Jadi kalau tabayun, insya Allah kita terhindar dari hoax. Juga penipuan. Benar.
Yang sering sih penipuan Mas. Saya beberapa kali, bahkan di hari ini saja, saya mendapatkan 2 WhatsApp yang nomornya diindikasikan sebagai kayaknya nomor-nomor penipu deh, yang Assalamualaikum, terus apa namanya? Sedekah. Bukan sedekah, yang ngajak bisnis gitu loh, tahu kan? Ya gitulah. Itu KSK. Kira-kira. Iya benar-benar. Tabayun kita harus Dan tabayun itu karena tadi yang ketiga adalah ujaran kebencian. Kalau teman-teman tabayun, insya Allah teman-teman bisa menghilangkan kebenciannya. KSK misalkan, KSK kan fansnya PSG nih. Bener. Saya fans MU nih. Iya. MU banget nih. Nah itu banyak banget Mas gontok-gontokan itu. Iya, jadi antara fans bola misalkan, banyak fans yang terkurung dalam pikirannya dia membenci fans lain misalkan. Kenapa mereka membenci fans lain? Misalkan fan MU apa Anda nggak jelas gitu. Fans apa? Biasanya MU di ejek apa sih? Kagak pernah menang. Padahal dulu menang terus gitu. Dulu itu. Dulu kan. Iya, makanya kalau orang yang membenci terlalu benci itu biasanya karena dia nggak punya teman yang seperti itu. Oh. Misalkan saya benci fans PSG misalnya, itu mungkin karena saya nggak punya teman fans PSG. Yeah. Tapi ketika saya punya teman PSG kayak KSK nih, yang walaupun apa alasan orang ngefans sama PSG ini apa gitu. Tapi kalau udah ketemu, udah berteman, paling tidak bisa mengikis bencinya sampai tidak membenci orangnya, tapi membenci hanya perilakunya. Begitu KSK. Itu untuk tadi ya. Oke. Masih di sosial media sih ini Mas sebenarnya. Iya tuh. Hukumnya apa ya? Saya punya nih Mas temen nih. Dia Kasal pakai IG kan, Instagram? Saya pakai IG. Nah, saya tanya lu deh sebelumnya, Kasal nih menggunakan Instagram atau biasa mengupload itu soal apa aja sih? Aktivitas kah atau apakah? Kebetulan saya di X sama di IG tuh jadi satu dari sekian banyak silent reader gitu ya. Jadi ya sekedar apa namanya? Info update. Dapat info, cari info, lihat trending topik gitu-gitu aja. Jadi nggak ada soal terkait daily vlog? Nggak ada. Paling di IG saya isinya foto-foto lama saya jadul. Oh, buat album ya? Album aja. Album bener. Kenapa tuh emang nggak? Jadi saya punya temen nih Mas. Dia tuh orangnya bisa dibilang punya 2 kepribadian ganda. Di real life-nya itu dia orangnya tuh positive vibe banget. Dia tuh orangnya kayak baik, sopan, adem. Pokoknya ya Mas Al tau lah, anak-anak alim lah, anak-anak yang diem, anak-anak rohis. Ya anak-anak rohis lah kalau kata-kata anak-anak ekskul mah. Tapi di saat kita lihat Instagramnya, postingannya, kemana dia pergi, itu berbanding jauh Mas dari sikap realitanya. Nah itu sebenarnya hukumnya gimana Mas ya? Kalau kita itu kan tidak konsisten dengan realitanya gitu, berbeda di Instagram. Itu gimana Mas? Iya, mungkin itu adalah salah satu yang menambah persentase netizen yang tidak sopan tadi mungkin ya. Iya. Jadi KSK dan teman-teman semua perlu ingat bahwasannya Nabi pernah mengingatkan kita sebagai umatnya. Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya kita semua ini adalah pemimpin sejatinya. Kita semua adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Kita breakdown tuh. Apa yang dimaksud Nabi dengan pemimpin? Yang dimaksud dengan pemimpin adalah misalkan KSK sebagai suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak. Atau bagi teman-teman yang masih jomblo misalkan, adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatur dirinya untuk menghindari maksiat misalkan, kemudian menjalankan ibadah dengan rajin misalkan. Nah itu, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita, termasuk segala perbuatan kita. Perbuatan kita termasuk juga di di sosial media, karena sosial media kan juga membawa dampak ke kehidupan nyata kan sebenarnya. Misalkan kita sebar berita yang tidak enak tentang satu orang misalkan, dia akan punya efek ke kehidupan nyatanya dia gitu. Jadi buat teman-teman yang masih
barbar dalam tanda kutip di sosial media, ya ingat juga bahwasanya itu ada konsekuensinya begitu Kak Aska. Oh jadi gitu ya tadi ya soal dua kepribadian kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi sih Mas. Menurut Kak Saal gimana nih sama orang yang suka menjelek-menjelekan orang lain melalui sosial medianya? Itu udah jadi rahasia umum di mana-mana, orang pasti banyak yang attack orang dari sosial media. Julid. Nggak cuma julid, malah sekarang udah banyak banget orang-orang yang kayak langsung tag by tag. Doxing gitu, enggak ya? Udah, ya pokoknya melakukan penghinaan, penjelekan kepada orang, cacian, segala macam lah Mas. Itu gimana sih Mas hukumnya Mas sebenarnya? Wah sekalipun ini orang berdua ada masalah Mas. Oke. Gini Kak Aska. Jadi kalau dalam kisah Isra Mi'raj Nabi, tahu kan Isra Mi'raj? Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu Tuhan, untuk bertemu Allah. Dalam salah satu kejadian istimewa yang dilihat oleh Nabi adalah dia melihat ada seekor sapi besar yang keluar dari lubang yang sangat kecil. Kemudian sapi itu ketika setelah keluar, dia mencoba untuk kembali masuk ke lubang itu. Tentu nggak bisa dong. Sapi yang sebegitu besarnya ingin masuk ke lubang kecil banget. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu ada apaan bro? Gitu. Masa ada sapi sebegitu besar keluar dari lubang kecil kemudian ingin masuk lagi? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwasanya itu adalah perumpamaan terhadap orang yang sudah terlanjur menyebarkan berita buruk, menyebarkan hoax atau kalau bahasa sekarang mungkin, dan berita itu sudah terlanjur berdampak pada kehidupan nyata misalkan ya. Udah dilihat orang gitu ya. Dan perkataan yang tidak baik itu tidak akan mungkin bisa kita tarik lagi gitu Kak. Jadi buat teman-teman kalau ada masalah sama seseorang, kayaknya jangan gunakan sosial media sebagai pelarian ya, kecuali emang udah nggak ada nggak ada jalan lain mungkin. Balik lagi di obrolin dulu ya secara baik-baik. Balik lagi ke tabayun tadi Kak. Benar, tabayun. Karena jadinya juga itu jadi tidak bijak dalam bersosial media kalau gitu. Betul. Jadi kita guys semua kita harus bijak lah bersosial media. Pakai Instagram kalian dengan baik, pakai X kalian dengan baik. Kalian bisa jualan di situ lebih baik, dapat cuan. Daripada kalian bisa jelek-jelekin orang ya kan, itu nggak baik semuanya. Nah ada lagi nih Kak Sal nih, yang lebih menarik nih kali ini nih. Ini bikin saya seger nih. Wah, menarik. Apa tuh? ST. Kak Sal punya TikTok nggak? Aduh, kebetulan saya nggak punya akun TikTok. Oke, nggak punya TikTok. Tapi Kak Sal tahu jedak-jeduk kan? Yang lagi jedak-jeduk, ya, soundnya yang gitu-gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, oke guys dan lain-lainnya. Ya, ada istilah sebut lagi. Nah, ada istilah Mas muncul di viral. Apa tuh? Sosa namanya. Sosa. Tahu nggak? Sosa. Tahu nggak? Mau nebak dulu nggak? Saya kelihatan bodoh ya kalau begini-gini. Apa itu sosa? Namanya itu kalau nggak sosa, benar. Apa tuh sosa? Solehot bisa, soleha bisa. Tuh Mas, lagi viral sekarang tuh Mas. Jadi gitu Mas, sekarang apa? Solehot bisa. Soleha bisa, solehot bisa. Solehah bisa, solehot bisa. Solehot itu jadi singkatan dari solehah tapi hot gitu. Nah benar. Ya. Karena sekarang lagi banyak banget nih Mas tren-tren di TikTok, di Instagram, dimanapun itu. Oke lah, dance gitu, challenge dance, challenge musik dance, ya segala macem. Sebenarnya menurut saya challenge itu seru. Tapi mungkin menurut saya ini ada salah satu hal yang saya ingin mempertanyakan kepada Kak Saal untuk khususnya wanita-wanita muslim yang berhijab Mas. That's why dia dipanggil solehot. Oh, karena pakai hijab. Pakai hijab, tapi ketat semua. Oh, ketat. Ada pas pampresnya. Pas pampres apa? Ada pasukan pengawalnya. Jadi ketat. Ya, pokoknya jadi serba ketat dan dia tuh nih saya tunjuk gini Mas ya. Aduh. Nih. Ini di belakang layar aja kalau ini. Ya. Ntar di blur, di layar di blur.
Aduh. Nih saya tunjukin biar kita nih sama-sama belajar. Nih dia jadi tuh dia hijab tapi tuh dia goyang-goyangnya tuh yang menggoda, pakai hijab yang kelihatan rambutnya segala macem. Kayak gitu mas, kurang lebih tuh. Kayak tadi berbanding balik lagi mas sama apa yang dia gunakan dan sifatnya tuh berbanding jauh sebenarnya. Dan itu kan bisa memicu keramaian gitu mas. Itu menarik pusat keramaian gitu. Wah, menarik perhatian. Saya juga tiba-tiba kan lagi scroll, loh kok muncul nih apaan nih kan? Nah ini saya besok mau tanya ke Kasalah gitu. Oh gitu. Kayak gitu, makanya gimana menurut Kasal tuh tentang sosa-sosa ini? Ya, sosa-sosa. Kosakata baru nih saya dapat sosa-sosa. Aneh-aneh aja. Teman-teman yang saya muliakan, Kak Aska jadi ya, salah satu doa yang diucapkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang solih adalah doanya berbunyi Allahumma stur aurati wa amin rawati. Diawali dengan Allahumma stur aurati, ya Allah tutupilah auratku, aibku misalkan. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Jadi mereka meminta pertolongan kepada Allah untuk menutupi aibnya. Jadi buat teman-teman kalau punya aib ya ditutup aja auratnya gitu. Kalau ulama-ulama terdahulu doanya adalah tutupilah auratku, kenapa sekarang malah dibuka? Benar. Yang bener aja. Rugi dong gitu. Enggak, jadi gini Kak Aska. Kita balik ke dasar, balik ke basic. Syarat dalam menutup aurat itu ada 2. Yang pertama adalah menutup bentuknya. Yang kedua menutup warna. Bentuk apa mas? Menutup warnanya. Makanya yang pertama menutup warnanya dulu deh kita bahas. Pakaian itu kita gunakan sebisa mungkin adalah menutupi warnanya. Jadi kita nggak kelihatan kulit di balik pakaian ini apakah putih, hitam, tertutup hijau, misalkan hulek kelihatan hijaunya gitu. Itu harus tertutup warnanya. Yang kedua adalah tertutup bentuknya. Jadi jangan ketat-ketat banget kayak dikawal pas pampres. Nah tapi kan sekarang banyak nih mas, kayak ada beberapa kita bisa lihat tokoh-tokoh, ada beberapa orang-orang terkenal yang dia hijab tapi dia fashion, mungkin karena tuntutan fashion dia saya nggak tahu. Yang pada akhirnya dia menggunakan yang berbentuk, maksud saya iya berbentuk ketat lah pokoknya. Terus entah itu tuntutan dia syuting atau tuntutan dia endorse segala macam tuh gimana tuh mas? Kita harus apresiasi bahwasanya mereka sudah pakai hijab sudah bagus, tapi kita juga harus meredam fenomena itu. Jadi tapi mas yang sudah ya yang saya pernah temui, bukan saya temui sih sebenarnya, yang saya dan teman saya temui, jika dia teman ya kalau dia justru kayak tadi Kak Saleh bilang nggak dapat view, nggak dapat like, justru itu malah memacu adrenalin dia lagi mas untuk membuka lagi kancingnya. Yang udah begitu mas. Tuh netizen kita tuh kayak gitu tuh. Nah itu mungkin yang. Tapi di saat dia diberikan satu donat mas. Donat. Baru stiker maksudnya gitu. Oke. Kalau dikasih stiker dia tutup gitu? Enggak, maksudnya kalau dia nggak ada view dia malah makin mancing lagi. Nah, kalau menurut saya mungkin ya ini hemat saya. Jangan beri panggung untuk mereka melakukan itu sih. Semakin banyak orang yang tidak meladeni, saya yakin akan turun juga. Kecuali kalau orang-orang udah tahu nih, dia udah tahu kurang nih, buka lagi gitu kan. Ya kalau kitanya terpancing untuk memberikan view dan like yang lebih banyak ya dia akan melakukan trik itu lagi. Satu kancing misalkan, tambah banyak, tambah 2, tambah banyak. Ternyata dia 3 jualan kancing. 2 namanya 3 saya download. Aduh bahaya. Kayaknya kita bahas yang lain aja gak sih? Makanya nih. Oh, nih Kasal. Apa tuh? Handphone baru centring tadi nih. Ada yang nanya nih kayaknya nih. Anda dapat kiriman. Banyak titipan ya? Anda
kiriman dari teman Ane yang ada di Sydney. Waduh. Namanya Sydney mana tuh? Namanya kita samarin aja lah ya. Oh, nih, iya. Dia nanya nih. Ini kita dengar bareng-bareng. Oh, video. Oke. Halo Kak Sal, salam Richard. Saya ingin bertanya dong. Apabila kita menggunakan filter TikTok yang mempercantik wajah kita atau mempercakap wajah kita, padahal realitanya wajah kita itu nggak cakep, itu bagaimana hukumnya? Tolong jawabannya ya. Gimana tuh Sal? Jadi pertanyaannya adalah gimana kalau kita menggunakan Berat ya? filter upgrade untuk muka kita Upgrade. agar mempercantik diri kita, memperganteng diri kita, walaupun itu orang sebenarnya jelek mas. Itu hukumnya gimana mas? Kayaknya jangan bilang jelek deh, kurang ganteng aja. Ya, gitu. kurang lah. Kurang ganteng, Di bawah rata-rata lah mas. Di bawah KKM. Gimana mas menurut saya? Kalau menurut saya sih itu sama halnya kayak make up sih menurut saya sih gitu ya. Oke. Menurut saudara gimana? Menurut saya ya, jangan menurut Al-Quran dan hadis ya, menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih, selama tujuannya adalah baik, misalkan supaya viewernya nggak muntah misalkan. Karena jelek itu mas. Astagfirullah. Misalkan untuk apa ya, membuat tampilan konten lebih menarik Dan lebih sopan juga lebih bisa sopan, juga. menurut saya nggak masalah. Tapi beda kasusnya apabila dia menggunakan filter untuk dalam tanda kutip menggoda tadi. Misal dia pakai filter yang mukanya kayak siapa ya sekarang tuh, kayak Al Eldul misalkan, digabung jadi satu. Kok jelek ya? Misalkan kayak Ya sekarang kayak filter-filter ya A yang udah misalkan dia bikin filter yang mukanya jadi kayak Ivan Gunawan. menurut saya kalau filter kecantikan dong mah ya sosok lah. Masa juga pasti pernah pakai gitu. Saya pun juga pernah pakai. Saya pakai nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh. Ya enggak, dari bawaan handphone pun pasti ada. Oh mas. iya kalau efek itu maksud saya iya, itu. Jadi menurut saya selama niatnya adalah baik, menurut saya nggak apa-apa. Beda lagi kalau misalkan dia memang berniat untuk apa, menjaring wanita misalkan, dia nyari korban untuk diperas misalkan, Ditipu, untuk itu baru tuh ya. itu yang menurut saya nggak boleh. Jadi selama filternya tujuannya baik, menurut saya nggak apa-apa aja. Sama kayak kalau kita punya pisau, kalau niatnya kita gunakan untuk motong buah, ya bagus. Kalau untuk motong rezeki orang, Nggak boleh benar. jangan gitu. Nah, akhirnya tuh ya kita udah dengerin nih apa yang dibilang Kasal, apa yang ditanyain tadi sama guys kita nih. Ingat, sekali lagi gue mau ingetin, bijak dalam bersosial media. Kita harus sopan, kita harus berbaik hati, kita harus tolong menolong sesama manusia. Jangan menjelek-jelekan satu sama lain melalui sosial media. Kalau ada masalah lebih baik diselesaikan terlebih dahulu. Bukan begitu, Kasal? Jangan sampai kalian mematahkan hati seseorang karena dia cuma punya satu hati. Lebih baik patahkan tangannya karena dia punya dua. jangan bercanda. Oke. Kalau gitu berasa banget ini hari recharge-nya pokoknya. Cocok udah. Pokoknya buat teman-teman yang mau nanya, sekali lagi gue ingetin, drop down aja di bawah pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian bisa telepon, bisa kirim video langsung nih ke di sini nih ya nggak? Kalian kirim aja ntar. Mau nanya dari video nanti kita tampilin beserta contoh case-nya juga nggak apa-apa ya Kasal ya? Boleh. Jadi nanti kayak Kasal bisa review juga, kita bareng-bareng. Yang pasti ini semua gratis, nggak ada biayanya. Oke, gratis pokoknya. Salam Richard. Oke, mungkin itu aja dari gua sore ini. Sekali lagi. Mungkin dari gue itu aja. Gue Aska dan ini Kasal. Sore ini. Gue Aska, di sini ada Kasal. Izin pamit undur diri. Salam fast charging.